Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum. Saat ini saya sedang bersama dengan Bapak Fajrin Nurpaska. Ya, beliau akrab disapa dengan panggilan Bang Fajrin, salah satu entrepreneur muda di Provinsi Jambi. Yang mana beliau saat ini merupakan owner sekaligus sebagai direktur di PT Salim Media Indonesia yang bergerak di bidang percetakan umum. Pada kesempatan ini kita akan berbincang-bincang dengan beliau yang menggali wawasan pengalaman beliau dalam bidang kewirausahaan, terutama bagaimana langkah dan usaha upaya yang telah beliau laksanakan sampai beliau bisa mendirikan sekaligus juga menjadi direktur di PT Salim Media Indonesia yang saat ini bergerak di bidang percetakan. Bang Fajrin, Siap. ya, jadi kita ingin berbincang-bincang Bang Fajrin untuk berbagi wawasan, menimba ilmu tentang bidang entrepreneur. Ya, mana kita tahu kalau Bang Salim ini sudah cukup lama bergerak di bidang percetakan sebagai direktur dari PT Salim Media Indonesia. Nah, tentunya bisa mencapai posisi sekarang ini tentu bukan hal yang mudah. Ya, bukan seperti orang main sulap simsalabim, tentu pasti banyak lika-liku atau suka dukanya. Jadi kami ingin meminta kira-kira bisa tolong diceritakan bagaimana awalnya Bang Fajrin memulai usaha di bidang menjadi seorang entrepreneur sampai saat ini Bang Fajrin bisa mendirikan dan menjadi direktur di PT Salim Media Indonesia. Iya. Ya, terima kasih Bang Suryadi. Apa panggilan Bang? Jadi Bang Yadid. Iya. Terima kasih atas kesempatannya. Salam kenal semua. Saya Fajrin Nurpaska, direktur PT Salim Indonesia. Jadi kalau ceritanya lumayan panjang ya. Ini sejak 2006 sebenarnya. 2006 tuh waktu itu abang saya mulai buka toko komputer. Jadi saat itu saya masih kuliah tahap akhir. Jadi sudah berjalan. Kemudian abang ini sakit sehingga berhalangan untuk melanjutkan usaha. Nah, usaha itu diserahkan ke saya. Jadi karena saya ini bukan orang yang pinter ngotak-atik komputer, saya bisanya menggunakan Microsoft Office. iya. Jadi nilai saya yang paling tinggi di kampus itu itu pengenalan aplikasi komputer. Nah, yang lainnya padahal saya kuliah di pertanian gitu kan. Ya, modalnya di bidang IT itu ya. Senangnya itu iya. komputer. Jadi kayaknya itu nilai yang paling tinggi di kelas. Skill tambahan di luar bidang kuliah gitu. Iya. Oke. Tapi justru itu yang saya lebih tinggi dibandingkan teman-teman sepertinya. Kalau kuliah lain biasa-biasa aja. Nah, setelah itu sambil mengerjakan skripsi, saya juga menjalani usaha rental komputer. Iya. Jadi komputer itu dijadikan untuk pengetikan, untuk nyetak-nyetak, ngeprint gitu kan. Nah, seperti itulah. Oke. Itu tahun 2006 ya. Nah, tapi setelah itu tahun 2007 saya tamat, kemudian usaha dilanjutin, menikah. Nah, itulah nama orang menikah kan terkadang kalau usaha ini dianggap tidak kerja ya. Dianggap pengangguran gitu. Iya. Ada sebagian paradigma yang berpikiran seperti itu, Iya. walaupun sebenarnya itu tidak benar gitu kan. Ya waktu itu Iya. masih masyarakat. Jadi akhirnya ya mungkin tuntutan dari keluarga dan lain-lain, akhirnya saya coba juga ditawarin kerjaan oleh seorang teman di perbankan swasta. Jadi karena tahu saya bisa Microsoft Office, nah, akhirnya saya ditawarin kerja di bagian banking staff, di bagian operasional pembiayaan. Jadi ya itu akhirnya karena tuntutan dari keluarga, kita juga penasaran sih gimana sih kerja sama orang ya kan. Sudah akhirnya masukkan lamaran. Sementara di toko saya cari pegawai untuk bantuin. Jadi saya usaha di toko tetap jalan, tapi dijalankan oleh karyawan. Sedangkan kita sendiri jadi karyawan juga. Betul. Sekadar memenuhi ya itulah biar ini ya prestise lah ya, kerja di bank gitu kan. Nah, jadi berjalan. Ini mau cepet atau mau ini biar agak lengkap ceritanya. Singkat cerita, di bank saya ternyata enggak ya karena memang itu ya di bank kan
waktu kerjanya jam 8 sampai jam 5, Ya, bahkan saya lebih sering beras waktu. pulang malam karena di bank itu rata-rata sore itu baru mulai pencairan. Saya bagian proses pembiayaan, pencairan pinjaman, pembiayaan. Pulangnya rata-rata pada Isya tuh jam 8 malam. Sementara saya baru nikah, anak masih kecil, bayi, jadi istri repot gitu kan. Nah, jadi galau nih galau. Ini ayah jarang pulang. Nah, udah ada kenal lagi. Nggak ketemu dengan bayi, Iya. bayinya pulang pergi tidur, pulang tidur ya. Betul. Nah, itulah. Iya, iya. Sementara kan tadi abang sakit, orang tua juga sakit-sakitan sudah. Oh iya iya. Abang satu lagi kuliah di luar negeri. Jadi ya antara bimbang itulah akhirnya ngajukan resign. Juga di toko itu waktu itu sudah ini minus. Oh, karena kita tidak fokus. Nggak fokus mengelola toko kerjanya tadi. sampai malam kan, hampir Iya. nggak pernah lihat toko sudah. Hmm. Akhirnya gaji di bank nutupi toko. Oh. Jadi udah nggak masuk lagi kan. Iya iya. Jadi udah cukup alasan untuk resign, akhirnya resign. Balik ke Fokus toko- mengelola fokus mengelola usaha tadi ya. Iya. Nah akhirnya dari rental komputer tadi, setelah fokus, orang mulai ini, mulai ada kebutuhan seperti cetak-cetak sertifikat, kartu nama, kalender dan sebagainya, spanduk gitu kan. Oh gitu. Nah, Muncul mulailah. ide ya. Dari rental komputer, akhirnya mulai bergeser tuh, mulai Iya. ke percetakan. Karena kebutuhan dari konsumen. Betul. Ah. Di tahun 2011, nah itu mulai kebutuhan saat itu kan sudah mulai cetak-cetak digital tuh. Jadi biasanya orang butuh cetak tuh harus minimal 500, 1 rim gitu kan. Kita sudah bisa mulai cetak pakai mesin digital, bisa cukup 50, 100 sudah bisa. Akhirnya ganti nama FNB Digital. Gitu tahun 2011. 2011 ya. Jadi NMB digital, digital, dari tidak hanya FNB sekedar komputer. rental komputer lagi. Nah, sudah bergeser tuh brandingnya Iya. ke percetakan. Udah berkembang ya. Ya, alhamdulillah. Tapi FNB itu kan sebenarnya singkatan dari inisial orang tua. Jadi F itu bapak, N itu ibu, Oh B-nya iya. bersaudara. Itu kami bersaudara bertiga juga FN namanya. Jadi FN bersaudara. Cuma orang kesulitan baca tuh. FNB itu kadang-kadang orang FND kan. Oh. Salah ini FNB itu kan kalau bahasa Inggris food and beverage gitu kan, makan minum kan. Akhirnya 2013 ganti nama. Cari yang lebih mudah Jadi diterima mudah masyarakat ramai ya. betul. Ah. Jadi ingatlah nama anak kan ada Salimnya, jadi saya buat Salim Media Indonesia. Oh, Nah gitu. disitulah awal mula ganti nama dan visinya harapannya suatu saat bakal menasional. Iya. Maka ditambah Indonesia. Indonesia. Oke. Nah disitulah mulai juga kita masuk ke dunia penerbitan buku. Karena waktu itu ketemu Bang Berlian Santosa, beliau kan penulis, salah satu tokoh penulis, ketua Forum Lingkar Pena, itu komunitas penulis. Jadi kata beliau, Fajrin selama ini kan kamu sering cetak-cetak buku nih dari kantor-kantor, laporan dan sebagainya. Kenapa enggak sekalian jadi penerbit buku? Kata dia. Karena di Jambi mulai banyak penulis tapi mereka kesulitan menerbitkan buku. Biasa ke Jawa. Oh, baik. Akhirnya sejak itulah kami ganti nama itu sekaligus ngurus izin untuk penerbitan. Jadilah Berarti sudah ada badan hukumnya ya. Sudah. Sudah ada perizinannya ya. waktu itu masih CV ya. Iya. CCV. CV. Setelah itu mengajukan ke Perpustakaan Nasional menjadi ini ya biar bisa mengurus ISBN yang barcode di buku itu. ISBN. Kemudian 2015 mulai menjadi anggota Asosiasi Penerbit Indonesia IKAPI. Ikatan Penerbit Anggota Indonesia. IKAPI ya. Sejak 2015. Saat itu ternyata di Jambi baru ada satu ya selain kami. Satu dan itu pun tidak aktif penerbitnya. Yang anggota IKAPI. Iya iya. Akhirnya praktis kami yang kedua dan menjadi mungkin satu-satunya yang aktif saat itu. Aktif untuk cetak. Kesulitan waktu itu kan ini karena tidak banyak contoh. Akhirnya kami nyontohnya ya ke luar, ke Jawa itu. Ya. Searching lah, googling gimana cara menerbitkan buku dan sebagainya. Jadi banyak belajar online. Iya iya iya. Mau belajar di Jambi siapa kan? Ya itu akhirnya banyak belajar Ya, online. termasuk perintisnya kan. Iya, boleh dibilang. Ada sebelumnya satu tapi kurang aktif. Jadi kan Dan nggak bisa dia kita- dan bisa kita ambil pelajaran itu kan nggak ketemu soalnya sudah saya cari kantor. Betul betul. Itulah terus berjalan alhamdulillah sampai dan sekarang sudah ada sekitar 500-an judul buku yang kami terbitkan dan rata-rata sebagian besar memang dari Jambi.
Kemudian di 2023 kami mulai ubah jadi PT, tapi PT perorangan masih ya. Iya. PT Salim Indonesia. Kenapa? Karena pertama CV itu juga apa? Waktu itu kami masih pengelolaan atau keuangan, administrasi masih berantakan lah. Jadi biarlah sekalian diperbaiki, ganti nama jadi PT biar lebih meyakinkan juga. Selain itu biar enak lah hitung-hitungan asetnya berapa, modal berapa. Iya. Kalaupun ada investor masuk, kita bisa mudah hitung-hitungannya kan untuk bagi hasil dan sebagainya. Itu sih sampailah sekarang, alhamdulillah. Ya, alhamdulillah. Itu cerita PT Salim Indonesia. Ini kan tentu ya tidak sedikit ya, istilahnya itu perjuangan ataupun suka dukanya. Kira-kira tantangan atau hambatan yang paling berat yang pernah dihadapi itu seperti apa dan bagaimana cara untuk mengatasinya itu sampai tetap bisa bertahan sampai sekarang? Apa kira-kira salah satu tantangan atau permasalahan kendala yang Mungkin nggak berat gitu? Iya. Mungkin ada dua momen ya Bang Yadit ya. Iya, Ada dua momen. Pertama tuh di 2017 atau 2018. Saat itu saya kurang tahu ya apa kejadiannya. Pokoknya ada waktu sebelum menjelang Lebaran. Nah, itu omset lagi nurun. Kemudian juga sudah mau dekat Lebaran. Ini pegawai sampai 2 bulan sampai belum gajian tuh. Oh, itu masalah lagi downnya ya? Lagi down kan gitu. Iya. Nah, akhirnya gimana nih orang mau Lebaran tapi belum gajian. Itu di bulan puasa akhirnya saya jual lah mobil. Saya jual mobil untuk nutupi apa biaya operasional. Tadi ya. Terus Lebaran rencana pakai motor. Jadi jual mobil, uangnya dipakai, sisanya beli motor. Iya. Nah itu pertama. Jadi kedua itu waktu pandemi. Oh, COVID ya? Iya, COVID itu kan memang hampir semua ini ya, semua kena sektor, efek lah. hampir semua sektor Iya, itu kecuali mungkin kesehatan mungkin ya. Ya kesehatan sama telekomunikasi ya. Komunikasi sama mungkin makanan kali kuliner. Nah, waktu itu kami percetakan kan siapa sih yang mau nyetak buku kan di tengah kondisi seperti itu kan. Iya. Akhirnya jatuh kami tapi saat itu yang dibutuhkan kan makanan. Rata-rata orang butuh makanan, butuh kemasan. Oh, Nah, akhirnya kemasan kami geser sedikit karena kan dasarnya percetakan. Iya. Percetakan dan penerbit, tapi karena kita bisa nyetak, akhirnya kita coba buat juga kemasan standing pouch untuk UMKM tuh. Jadi untuk makanan snack, makanan ya. Iya, sama kami waktu itu buat ini face shield APD ya. Oh, dibutuhin tuh. Iya, itu waktu itu lagi butuhin betul. Syarat betul itu. Nah, jadi Produksi itu juga ya. iya, jadi kita pikir apa nih yang orang butuhin. Lebar. Tetap percetakan tapi dicetak sudah beragam. Sudah beda. Iya. Buku lagi. Ya, karena itu yang paling dibutuhkan saat itu kan. Kalau kita paksakan buku pun orang nggak ada yang mesen. Itu sih rasanya dua momen yang pasar ya. Iya, rasanya itu dua momen yang cukup ini membekas. Oh iya. Iya. Itu untuk pelajaran berharga. Iya. Selanjutnya kira-kira apa? Kira-kira pesan atau misalnya tips dari Bang Fajrin ke generasi muda, bagi yang baru mau beranjak atau memulai wirausaha, kan mungkin tidak sedikit sekarang entrepreneur muda yang baru-baru merangkak, mungkin tentu nanti perjalanan mereka juga tidak akan mudah. Jadi ada kira-kira pesan atau tips dari Bang Fajrin untuk bisa kita sama-sama cermati gitu. Iya. Ini mungkin dulu saya berpikir kalau mau usaha ya sudah mulai usaha aja kan, buka usaha terus jalani terus gitu. Karena waktu itu kan saya sebelum tamat sudah mulai jalan usaha, tapi belakangan saya mulai bergeser nih. Kalau pengen buka usaha, saya sarankan mulai belajar sama orang dulu. Jadi kita misal mau buka usaha percetakan, belajar dengan orang yang sepertinya sudah rasanya ini ada nih yang bisa saya contoh gitu. Atau contoh lagi mau buka usaha fotografi, belajarlah sama orang yang memang sudah pintar fotografi dan usaha udah jalan. Belajar buka makanan juga. Kuliner, belajar sama orang yang rasanya ini bisa ngajar kita. Maksudnya saya sudah berapa ya, udah belasan tahun ya, 2006 udah puluhan tahun ya. Rasanya terlalu banyak trial dan error, sehingga kita belajar tuh butuh waktu gitu.
bisa belasan tahun, puluhan tahun baru dapat, oh ternyata seperti ini gitu kan. Kalau kita belajar dari orang, apalagi usaha yang baru merintis, itu kita banyak interaksi dengan owner. Karena banyak interaksi, kita banyak belajar dengan owner. Harus punya rasa ingin tahu yang kuat Nah, dan ingin tahu yang kuat, terus gigih ya, Gigih. tidak mudah menyerah ya. mudah menyerah, dan waktunya lebih singkat waktu belajarnya. Iya. Jadi bisa setahun 2 tahun mungkin kita sudah dapat poin-poin utamanya dalam usaha di bidang itu gitu kan. Nah, saran saya itu. Jadi kalau ingin belajar, kalau ingin buka usaha, sebaiknya coba belajar dari orang yang lebih ahli dulu, dan dengan target mungkin 2 tahun, 3 tahun kemudian saya akan buka usaha yang seperti itu. Oke. Itu sih. Iya. Jadi jangan mikir aku butuh modal dan sebagainya, nanti mending kita cari ilmunya dulu ya, skillnya itu dulu iya. dicari ya. Jangan masuk ke bidang tertentu tanpa ilmu. Wawasan tanpa ilmu Iya. nanti malah kacau. Banyak teman-teman tuh tanpa itu tiba-tiba mau buka usaha, pinjam modal ke bank, pinjam modal orang lain, buka usaha besar-besaran, tiba-tiba beroboh. Banyak gitu. Akhirnya Iya, benar-benar. aset-aset atau jaminan selesai semua tuh. Jadi untuk memperkecil resiko enak belajar dulu lah. Iya. Wawasan pengetahuan Iya. itu dipupuk dulu, ditambah dulu, Iya. pengalaman juga. Ya itu harus diperkaya diri, baru ditunjang dengan modal dan lainnya gitu ya. Nanti ilmu sudah dapat, nanti kan ada tabungan juga. Iya. Jadi untuk jaga-jaga, jangan nol betul, itu resiko tinggi itu. Oh iya, benar-benar. Mungkin itu mungkin Oke lah. untuk orang yang sudah berumur 40 tahunan ya, mungkin kalau ada adik-adik yang 20 tahun memulai, coba belajarlah dulu sama orang, atau bisa jadi dia buka sambil minta pendampingan dari kawan yang lebih senior. Iya, benar. Saya dengar-dengar Pak Fajri kan juga ada ya, aktif di beberapa organisasi yang berhubungan dengan kewirausahaan, ada juga mengikuti training-training ya, dalam rangka mencari pengetahuan tadi ya. Betul. Sekarang juga sudah menjadi narasumber ya, tidak lagi jadi peserta ya. Tetap juga. Nah, itu barusan tadi kan jadi narasumber tetap saya jadi masih peserta ya. masih belajar, masih ikut zoom online atau offline masih. Jadi kadang-kadang kita nih sudah punya ilmunya pun kadang kalau tidak diingatkan lagi lupa lagi, atau kadang ya sudah ngerasa tahu tapi kurang action. Nah, kalau kumpul sama teman-teman diingetin lagi, mudah-mudahan nanti praktek lagi. Jangan merasa cepat puas atau merasa sudah Betul, maksimal ya. betul. Selalu merasa ingin tahu itu harus selalu dipupuk. Betul. Belajar sepanjang hayat istilahnya kata orang gitu ya. Iya betul. Justru karakter wirausaha harusnya seperti itu sih. Semua sih ya, semua profesi jangan cepat puas gitu. Karena kalau cepat puas itulah waktu kita sudah puas, produk kita ini tidak relevan lagi, Inovasinya jadi inovasi kurang, akhirnya sudah ada produk lain yang lebih bagus, lebih inovatif, selesai itu. Benar. Iya. Ya, terima kasih banyak kepada Bang Fajrin ya yang telah berbagi wawasan pengalamannya kepada kita semua. Tentu saja apa yang beliau sampaikan ini banyak yang bisa kita petik atau kita ambil pelajaran bagi kita semua. Semangat atau jiwa entrepreneurnya itu yang harus kita contoh, kita terapkan dalam kehidupan sehari-hari, apapun bidang usaha atau pekerjaan yang kita jalani. Tapi jiwa semangat entrepreneur bisa itu dipraktekkan di semua bidang sebenarnya. Praktekkan di semua bidang. Oke, terima kasih sekali lagi. Sama-sama Bang Yedid, makasih banyak. Semoga sukses selalu, bisnisnya semakin berkembang dan semakin pesat. Amin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum.